Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini menyangkut mengenai pembelajaran geometri. Adapun kelompok 1 yang pertama yaitu Mulki Ramadhani, yang kedua Kadek Sintiani, yang ketiga Novia Dewi Santika Tanggolu, yang keempat Suryani, yang kelima Rahmadani, yang keenam Filda Rawili, yang ketujuh Sinta, dan yang kedelapan adalah Nur Fajri. Langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian dan pengelompokan bangun ruang. Yang kedua, kedudukan ruas, garis, dan bidang pada bangun ruang. Yang ketiga, unsur-unsur bangun ruang. Yang keempat, rumus Euler beserta contoh soal. Selanjutnya, pengertian dan pengelompokan bangun ruang. Pengertian bangun ruang. Bangun ruang merupakan salah satu objek matematika yang mempelajari mengenai bangun tiga dimensi. Seperti apakah bangun tiga dimensi tersebut? Bangun tiga dimensi merupakan bangun yang memiliki volume atau isi. Bangun ruang memiliki beraneka ragam bentuk serta banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ada pengelompokan bangun ruang. Bangun ruang itu terdiri dari beberapa macam. Berdasarkan bentuknya, bangun ruang dibagi menjadi dua, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar meliputi kubus, balok, prisma, dan limas. Bangun ruang sisi lengkung meliputi tabung, kerucut, dan bola. Selanjutnya ada bangun ruang sisi datar. Yang pertama ada kubus, yang kedua ada balok, yang ketiga ada prisma, dan yang keempat ada limas. Bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama tabung, yang kedua kerucut, yang ketiga bola. Bangun ruang sisi datar. Yang pertama ada kubus. Di sini kubus merupakan bangun ruang sisi datar yang memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi. Bangun kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Diagonal ruang kubus ada 4 dan bidang diagonal kubus ada 6. Di sini sudah terdapat contoh kubus. Rumus kubus sendiri yaitu rumus volume kubus sama dengan luas alas kali tinggi. V sama dengan R kuadrat dikali RV sama dengan R kubus. Keterangan: V sama dengan volume kubus, kemudian R sama dengan ukuran panjang rusuk kubus. Kemudian bangun ruang sisi datar yang kedua ada balok. Balok di sini merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang sisi sejajar yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Dengan setidaknya terdapat 1 pasang sisi sejajar yang memiliki ukuran yang berbeda. Di sini sudah terdapat contoh balok. Rumusnya yaitu luas permukaan balok yang sudah yaitu yang pertama LP sama dengan luas 1 ditambah luas 2 sampai seterusnya. Kemudian LP sama dengan P kali L ditambah P kali T, kemudian ditambah P kali L, kemudian ditambah P kali T, ditambah L kali T, ditambah L kali T. Kemudian keterangan: LP itu sama dengan luas permukaan balok, kemudian P sama dengan ukuran panjang balok, kemudian L sama dengan ukuran lebar balok, sedangkan T itu merupakan ukuran tinggi balok. Kemudian rumus volume balok itu sendiri yaitu V sama dengan P kali L kali T. Keterangan: V sama dengan volume balok, P sama dengan ukuran panjang balok, kemudian L sama dengan ukuran lebar balok, sedangkan T sama dengan ukuran tinggi balok. Bangun ruang sisi datar. 2 gambar di samping merupakan bangun prisma segi 4 dan prisma segi 3. Penamaan prisma tersebut berdasarkan bentuk alas dan tutupnya. Alas dan tutup prisma memiliki bentuk dan ukuran yang sama atau disebut dengan kongruen. Prisma merupakan salah satu jenis bangun ruang yang dibatasi oleh sisi alas dan sisi tutup, serta sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Rumusnya
Rumus volume prisma. F sama dengan L alas kali T. Keterangannya adalah F sama dengan volume prisma, L alas sama dengan luas alas prisma, T sama dengan tinggi prisma. Rumus luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma sama dengan luas alas tambah luas tutup tambah luas sisi tegak. LP sama dengan 2 kali L alas tambah K alas kali T. Selanjutnya, LP sama dengan luas permukaan prisma. L alas sama dengan luas alas prisma. K alas sama dengan keliling alas prisma. T sama dengan tinggi prisma. Selanjutnya, bangun ruang sisi datar limas. Limas merupakan bangunan ruang yang dibatasi oleh alas berbentuk segi banyak dan sisi tegak berbentuk segitiga. Rumus sebelah kanan, kita lihat rumus luas permukaan limas. Luas permukaan limas segi 4 sama dengan luas alas tambah luas sisi tegak. L sama dengan A kali A tambah 2 kali A kali T. Keterangannya adalah L sama dengan luas permukaan limas, A sama dengan ukuran sisi atas alas limas, T sama dengan tinggi sisi tegak limas. Secara umum, luas permukaan limas adalah rumus luas permukaan limas sama dengan luas alas tambah sisi tegak. Rumus sebelah kiri dilihat rumus volume limas. Rumus volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi, atau secara sederhana dapat ditulis F sama dengan 1/3 kali LA kali T. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan di mana materinya itu bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama, tabung. Tabung adalah sebuah bangun ruang berbentuk prisma tegak beraturan yang alas dan tutupnya berupa lingkaran. Oleh karena itu, tabung juga termasuk dalam salah satu bangun ruang sisi lengkung. Tabung memiliki beberapa sifat, yaitu 3 sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut atau selubung. Sisi alas dan tutupnya berbentuk lingkaran yang sama besar, memiliki 2 rusuk tinggi. Tabung merupakan jarak antara alas dan tutup tabung. Baik, di sini sudah ada contohnya. Di mana keterangannya itu yang pertama A sama dengan tutup tabung, bagian B yaitu selimut tabung, C alas tabung, R jari-jari tabung, dan T itu adalah tinggi tabung. Volume tabung. Setiap bentuk bangun ruang pasti memiliki volume, tidak terkecuali tabung. Pada umumnya, setiap bentuk bangun ruang berjenis prisma tegak memiliki volume yang dapat dirumuskan sebagai, di mana rumusnya itu volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Volume tabung sama dengan pi R kuadrat kali T. Luas permukaan tabung. Selain volume, setiap bangun ruang juga memiliki luas permukaan. Luas permukaan pada setiap bangun ruang dihitung dengan cara menjumlahkan setiap luasan dari sisi-sisi yang membentuk bangun ruang tersebut, atau jumlahan luasnya dari jaring-jaring, di mana rumusnya itu luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas selimut ditambah luas tutup, yaitu luas permukaan sama dengan pi R kuadrat ditambah 2 pi R kali T ditambah pi R kuadrat. Luas permukaan sama dengan 2 pi kali R dalam kurung T ditambah R. Selanjutnya, bangun ruang sisi lengkung. Yang kedua, kerucut. Kerucut merupakan sebuah bangun ruang yang memiliki 1 buah titik sudut dan 2 buah sisi. Salah satu sisinya adalah alas kerucut yang berbentuk lingkaran, dan sisi yang lain merupakan selimut bangun kerucut. Irisan kerucut memiliki 4 jenis. Yang pertama,
yaitu parabola, yang kedua hiperbola, yang ketiga elips, dan yang keempat lingkaran. Di sini sudah ada bentuk kerucut. Volume dari sebuah kerucut dapat dihitung dengan mengalihkan luas alas kerucut dalam kurung luas lingkaran dengan tinggi kerucut yang dirumuskan, yaitu V sama dengan 1/2 dikali pi R kuadrat dikali T, dengan V sama dengan volume kerucut, pi R sama dengan jari-jari alas, dan T itu tinggi kerucut. Kerucut juga memiliki permukaan yang dapat dihitung pada luasan. Kerucut juga memiliki permukaan yang dapat dihitung pada luasnya. Rumus luas permukaan kerucut adalah sebagai berikut. L sama dengan pi R kuadrat ditambah pi R S, dengan L sama dengan luas permukaan kerucut, dan S yaitu garis pelukis kerucut. Di mana keterangannya di sini kita bisa lihat R sama dengan jari-jari alas kerucut, S sama dengan garis pelukis kerucut, dan T itu tinggi kerucut. Pi sama dengan PI sama dengan 22/7 sama dengan 3/4. Selanjutnya kita masuk pada bangun ruang sisi lengkung. Kita masuk pada poin ketiga, yaitu bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang tersusun dari tak terhingga banyaknya lingkaran yang berpusat di satu titik, yaitu titik pusat bola. Bola juga dapat diartikan sebagai himpunan semua titik dalam dimensi 3 yang berjarak sama dengan suatu titik acuan, yaitu titik pusat bola. Jari-jari bola ditunjukkan oleh ruas garis OA, dan titik pusat bola ditunjukkan oleh titik O. Titik A terletak pada permukaan bola. Kita bisa lihat gambarnya. Di sini ada garis OA, dan di tengahnya ada jari-jari yang diberi simbol R. Selanjutnya, berikut merupakan karakteristik bangun ruang bola. Yang pertama, bangun ruang bola memiliki satu sisi. Sisi bola merupakan kumpulan titik-titik yang berjarak sama dengan pusat bola. Sisi bola tersebut dapat disebut sebagai permukaan bola atau selimut bola. Yang kedua, bangun ruang bola tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, pada gambar di atas, bagian yang diberi nama dengan R merupakan jari-jari bola. Jari-jari bola menghubungkan titik pusat bola dengan titik pada permukaan bola. Kemudian yang keempat, sama dengan materi pada bangun lingkaran, diameter bola ukurannya 2 kali ukuran jari-jari bola. Yang kelima, ruang garis yang menghubungkan dua titik pada bola disebut dengan tali busur bola. Tali busur bola terpanjang merupakan diameter bola. Selanjutnya kita bisa melihat rumus volume bola. V atau volume sama dengan dalam kurung 4/3 kali pi kali R pangkat 3 atau R kubik. Keterangan V sama dengan volume, kemudian R sama dengan jari-jari bola, kemudian pi konstanta yang bernilai 3,14. Selanjutnya rumus luas permukaan bola. LP sama dengan 4 kali pi kali R pangkat 2. Keterangan LP sama dengan luas permukaan bola, kemudian R sama dengan jari-jari bola, dan Pi sama dengan konstanta yang bernilai 3,14. Selanjutnya kita masuk pada unsur-unsur bangun ruang. Di sini bisa kita lihat gambar sebuah kubus. Kemudian di dalam kubus ini ada sisi. Sisi merupakan bangun datar yang merupakan batas dari bangun ruang atau dinding-dinding langit dan lantai. Kemudian rusuk. Rusuk adalah perpotongan dua sisi. Yang selanjutnya adalah titik sudut. Titik sudut adalah perpotongan 3 rusuk. Kemudian di sini ada gambar
gambar kubus. Selanjutnya kita masuk pada diagonal sisi. Ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi balok. Diagonal ruang pada bangun ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam satu ruangan. Kemudian diagonal bidang, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang. Kedudukan garis dan bidang pada bangun ruang. Kedudukan garis pada bangun ruang. Kita lihat pada gambar. Garis berada terletak pada bidang. Contohnya garis AB dan AC. Garis berada pada bidang karena ada dua titik yang dilalui garis pada bidang, misalnya garis A ke C. Kemudian garis memotong atau menembus bidang, yaitu contohnya pada garis P dan Q. Garis menembus atau memotong bidang karena ada satu titik yang dilalui garis pada bidang itu, atau titik tembus. Garis sejajar dengan bidang, contohnya garis R dan S. Garis sejajar dengan bidang karena garis itu sejajar dengan salah satu garis pada bidang itu, atau tidak memiliki satupun titik persekutuan. Kemudian, kedudukan bidang pada bangun ruang. Pada gambar 1, dua bidang yang saling sejajar. Dua bidang sejajar apabila tidak ada satupun garis berpotongan bidang dari kedua bidang, seperti pada gambar. Yang kedua, pada gambar 2, dua bidang saling berpotongan. Dua bidang berpotongan apabila terdapat garis berpotongan bidang, yaitu garis persekutuan yang merupakan bagian dari kedua bidang seperti pada gambar. Yang ketiga, dua bidang saling berimpit. Seperti pada gambar, terlihat dua bidang saling berimpit. Alfa beta apabila setiap titik yang terletak pada bidang alfa juga terletak pada bidang beta, atau setiap titik yang terletak pada bidang beta juga terletak pada bidang alfa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus Euler. Polyhedra Euler atau Leonhard Euler yang riwayatnya dapat dibaca pada matematikawan. Para matematikawan pernah bingung dengan menghitung bentuk-bentuk yang tidak beraturan namun mempunyai pola tertentu yang sama. Sebagai salah satu contoh adalah piramida. Piramida dibangun pada milenium ketiga sebelum Masehi. Bangsa Yunani tertarik dengan bentuk-bentuk polihedra yang teratur seperti kubus. Terdapat 5 bentuk polihedra yang lazim, yaitu yang pertama adalah tetrahedron yang dibatasi oleh 4 segitiga sama sisi. Yang kedua adalah kubus yang dibatasi oleh 6 bujur sangkar. Yang ketiga adalah oktahedron yang dibatasi oleh 8 segitiga sama sisi. Yang keempat adalah dodekahedron yang dibatasi oleh 12 segi 5 sama sisi. Dan yang terakhir adalah ikosahedron yang dibatasi oleh 12 segitiga sama sisi. Euler sendiri ternyata mampu memberikan rumus, yaitu jumlah bidang pembatas ditambah jumlah sudut atau tepi sama dengan jumlah garis penghubung ditambah 2. Dengan notasi diubah F ditambah E sama dengan V ditambah 2. Dengan demikian, rumus Euler adalah S ditambah T sama dengan R sama dengan 2. Dengan keterangan S adalah jumlah sisi, T sama dengan jumlah titik sudut, dan R sama dengan jumlah rusuk. Akan masuk pada contoh soal dari bangun ruang. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai balok, kubus, kerucut, tabung, prisma, limas, dan juga contoh dari rumus Euler. Nah, yang pertama, contoh soal dari kubus. Soalnya yaitu, sebuah kubus dengan panjang rusuk 15 cm, dihitunglah berapa volume dari kubus tersebut. Nah, untuk menjawabnya, pertama yang diketahui adalah sisi atau rusuknya yaitu 15 cm. Nah, untuk mencari volume tabung, kita bisa menggunakan rumus sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Nah,
Berarti kita masukkan jumlah sisinya itu adalah 15 cm kali 15 cm kali 15 cm sama dengan 3.375 cm3. Jadi volume dari kubus tersebut adalah 3.375 cm3. Contoh yang kedua yaitu contoh balok. Perhatikanlah gambar di atas. Berdasarkan gambar tersebut, luas permukaan balok A, B, C, D, E, F, G adalah. Nah, untuk menjawabnya, kita bisa menggunakan rumus luas permukaan balok. Rumusnya yaitu 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, di sini kan diketahui bahwa panjangnya adalah 8, lebarnya adalah 6, kemudian tingginya adalah 3. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus dari luas permukaan balok. Jadi kita masukkan 2 kali panjangnya 8, kemudian kali lebarnya itu 6, tambah panjangnya adalah 8, kali tingginya adalah 3, dan juga ditambah dari lebar kali tinggi yaitu 6 kali 3. Nah, kemudian kita kalikan bahwa 2 kali 8 kali 6 sama dengan 48, 8 kali 3 adalah 24, dan 6 kali 3 adalah 18. Nah, kemudian kita jumlahkan bahwa 2 kali 48 tambah 24 tambah 18 adalah 90. Jadi hasilnya adalah 180 cm persegi. Kemudian yang ketiga, contoh dari prisma. Soalnya yaitu, suatu prisma segi 4 memiliki alas berbentuk belah ketupat dengan ukuran diagonal-diagonalnya adalah 24 cm dan diagonal 2-nya adalah 10 cm. Nah, jika tinggi prisma tersebut adalah 15 cm, maka tentukanlah luas permukaan dari prisma tersebut. Nah, untuk menjawabnya, yang pertama yang diketahui itu adalah diagonal satunya adalah 24 cm dan diagonal 2-nya adalah 10 cm. Nah, untuk mencari luas alas dari sebuah prisma, kita bisa menggunakan rumus 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, di sini kita masukkan angkanya, 1/2 kali diagonal satunya adalah 24 cm, kemudian diagonal 2-nya adalah 10 cm. Jadi, kita hitung, dimana 1/2 kali 24 sama dengan 12, 12 kali 10 sama dengan 120 cm persegi. Selanjutnya kita bisa mencari panjang sisi alas atau sisi miring dari sebuah prisma segi 4. Nah, dengan menggunakan rumusnya, yaitu diagonal setengah dari diagonal 1 ditambah setengah dari diagonal 2 dengan mengeluarkannya dari akar. Baiklah, kita masukkan untuk setengah diagonal satunya adalah 12 pangkat 2 dan setengah dari diagonal 2-nya adalah 5 pangkat 2. Nah, disitu adalah 12 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Nah, 12 pangkat 2 nilainya adalah 144, sedangkan 5 pangkat 2 nilainya adalah 25. Jadi, 144 ditambah 25 adalah 169. Akar dari 169 adalah 13 cm. Selanjutnya, kita mencari keliling alas dari sebuah prisma segi 4. Keliling alasnya kita menggunakan rumus 4 kali sisi. Jadi, 4 kali 13, karena 13 tersebut adalah sisi miring dari sebuah prisma segi 4. Jadi, 4 kali 13 adalah 52 cm. Nah, selanjutnya, kita akan mencari luas permukaan dari prisma tersebut dengan menggunakan rumus 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Nah, di sini 2 kali 120 cm persegi ditambah 5 pangkat 2 dikali 15 cm. Nah, selanjutnya kita akan menghitung dari luas permukaan tersebut. Yang pertama kita akan mengalikan 2 kali 120 cm. Itu adalah 240, kemudian kita tambahkan dengan 52 dikali 15 cm. Hasilnya adalah 1020 cm3. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang keempat, yaitu limas. Soalnya yaitu, alas limas berbentuk segitiga siku-siku dengan ukuran 8 cm, 15 cm, dan juga 17 cm. Jika tinggi sebuah limas adalah 20 cm, maka tentukanlah volume limas tersebut.
Baiklah, kita akan menjawab. Di sini kan sudah diketahui bahwa ukuran limasnya panjangnya 8, panjangnya 15, lebarnya 8, dan juga tingginya 20 cm. Nah, untuk luas alasnya kita bisa menggunakan rumus 1/2 kali alas kali tinggi. Di sini 1/2 dikali alasnya adalah 8 cm dan tingginya adalah 15 cm. Jadi 1/2 kali 4 kali 8 sama dengan 4 dan kali 15 sama dengan 60 cm persegi. Nah, selanjutnya untuk mencari volume limasnya kita bisa menggunakan rumus 1/3 kali luas alas kali tinggi. Tadi kita telah mencari luas alasnya itu 60 cm persegi. Nah, untuk mencari volumenya berarti 1/3 kali 60 cm persegi kali 20 cm. Jadi hasilnya adalah 400 cm kubik. Selanjutnya adalah contoh soal yang kelima, yaitu tabung. Soalnya yaitu, sebuah bak penampungan air berbentuk tabung memiliki jari-jari berukuran 1 cm. Nah, jika diketahui tingginya adalah 2,1 meter, tentukanlah volume tabung tersebut. Baiklah, untuk menjawabnya, pertama yang diketahui adalah merupakan sebuah bak yang berbentuk tabung dengan ukuran jari-jarinya adalah 1 cm dan juga tingginya 2,1 meter. Nah, untuk mencari volume dari tabung tersebut, kita bisa menggunakan rumus pi R kuadrat kali tinggi. Di sini pi-nya adalah yang saya gunakan bukanlah 3,14 melainkan 22/7. Jadi pi R-nya itu 22/7 kali 1 kali 1, kemudian tingginya adalah 2,1 meter persegi. Jadi 22/7 kali 1 kali 1 kali 2,1 hasilnya adalah 6,6 meter persegi. Jadi volume tabung tersebut adalah 6,6 meter persegi. Contoh yang keenam yaitu kerucut. Soalnya itu, Nisa genap berumur 20 tahun pada akhir Mei tahun ini. Karena Nisa mengadakan acara syukuran yang diadakan di rumahnya, pada acara syukuran tersebut terdapat sebuah nasi tumpeng berbentuk kerucut yang memiliki tinggi 24 cm dan berdiameter 20 cm. Baiklah, pertanyaan adalah hitunglah volume dan luas permukaan nasi tumpeng tersebut. Baiklah, untuk menjawabnya, pertama kan kita ketahui bahwa nasi tumpengnya itu berbentuk kerucut. Jadi untuk mencari volumenya kita akan bisa menggunakan rumus 1/3 kali pi kali R kuadrat kali tinggi. Nah, 1/3 pi-nya kemudian R-nya adalah 10⁻², kemudian tingginya adalah 24. Jadi 1/3 kali pi kali 10⁻² kali 24 hasilnya adalah 800 pi cm kubik. Kemudian sisinya adalah kita menggunakan rumus Pitagoras, yaitu kita masukkan berapa panjangnya, yaitu 24/2 tambah 10/2. Nah, 24/2 itu hasilnya adalah 576 ditambah 10/2 sama dengan 100, hasilnya adalah 676, yaitu akar 26. Kemudian luasnya kita bisa menggunakan rumus pi R kuadrat tambah pi kali R kali sisi. Nah, di sini pi-nya tetap, kemudian R-nya adalah 10/2 tambah pi 26 kali 10. Kemudian kita jumlahkan 10 kali 10 sama dengan 100, kemudian 26 kali 10 sama dengan 260. Sama dengan 260, jadi hasilnya 360 pi R kubik. Baiklah, kita masuk pada contoh soal bola. Terdapat suatu bola dengan jari-jari 21 cm. Tentukan luas permukaan dan volume bola tersebut. Di sini sudah ada ketentuan bahwa pi-nya harus 22/7. Baiklah, di sini ketahui bahwa jari-jarinya adalah 21 cm dan juga menggunakan pi-nya adalah 22/7. Nah, di sini kita langsung mencari luas permukaannya adalah 4 kali pi kali R kuadrat. Kita masukkan 4 kali pi-nya adalah 22/7 kali 21 cm kali 21 cm, hasilnya adalah 5544 cm persegi. Kemudian untuk mencari volumenya kita menggunakan rumus 4/3 kali pi kali R kubik. Nah, di sini kita masukkan 4/3 kali 22/7 kali 21 kali 21 kali 21, kemudian hasilnya adalah 38.808 cm kubik. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal dari rumus Euler. Soalnya yaitu, suatu bangun ruang dibentuk dari 6 sisi dengan 8 titik sudutnya. Tentukan banyak rusuk bangun ruang itu. Jawabannya yaitu, di sini diketahui sisinya atau F sama dengan 6, kemudian titik sudutnya E sama dengan 8. Nah, berdasarkan rumus Euler, kita bisa menggunakan rumus yaitu F tambah E sama dengan
V tambah 2. Nah, kita masukkan nilainya F sama dengan 6 tambah 8 dan juga V tambah 2. Nah, untuk mencari sisinya kita bisa mengurangkan dari 14, yaitu 6 tambah 8 dikurang 2 sama dengan 12. Jadi banyaknya rusuknya adalah 12. Nah, kemudian kita masuk pada contoh soal yang terakhir, yaitu rumus Euler. Suatu bangun ruang dibentuk dari 5 sisi dengan 9 rusuk. Tentukan banyak titik sudut dari bangun ruang tersebut. Nah, di sini diketahui bahwa sisinya adalah 5, kemudian rusuknya adalah 9. Nah, berdasarkan rumus Euler, kita bisa menggunakan rumus F tambah E sama dengan V tambah 2. Nah, di sini kita masukkan F-nya sama dengan 5, kemudian karena titik sudutnya belum diketahui E, kemudian masukkan sisinya itu 9 tambah 2. Nah, untuk mencari sudutnya, kita bisa mengurangkan 11 kurang 5 sama dengan 6. Jadi, banyak sudutnya adalah 6. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih.